Ya, jadi mata kuliah ini MS ya 2120 ya, termodinamika teknik dasar. Jadi akan saya sampaikan bahwa kuliah dan tutorial akan dimulai pada minggu pertama. Kan ya, jadi ini besok jadwal apa tuh besok? Hari ini, besok nggak ada ya? Tutornya kapan sih tutornya? Di minggu ini sudah mulai ya tutornya. Besok Jadwal tutor sepertinya hari apa? Kamis ya? Kamis atau Rabu? Besok, Pak, hari Oh, Rabu. besok Pak. Oh, besok Rabu. Nah, besok ya sudah mulai ya. Jadi itu sudah mulai. Nah, buku ya ini pegangannya ya. Jadi bukunya ya edisinya ya nggak bisa inilah. Ya berubah sedikit-sedikit. Nah, ada soalnya, ada contohnya. Tapi sebenarnya secara apa konsep yang disajikan di buku ya tidak jauh beda lah ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang baru, paling kasus-kasus itu contoh-contoh. Nah juga ini yang cukup bagus juga kan ya kalau baca buku Yunus Channel ya awal ini ya juga isinya banyak dan masih ada buku-buku yang lain juga ya yang bisa Anda peroleh di internet. Jadi saya tidak membatasi kan ya, membatasi buku yang digunakan. Apalagi di termodinamika kan secara umum formulasinya tidak banyak. Ya beda dengan di perpindahan panas. Perpindahan panas kadang antara satu buku dengan buku yang lain bisa jadi formulasi empirik atau korelasi empiriknya bisa jadi ada beberapa yang beda. Itu ya kalau di perpindahan panas. Kalau di termodinamika untuk yang klasik nih ya, termodinamika klasik nih ya, ya formasi yang umum-umum saja yang dimuatkan ya. Jadi tidak ada yang khusus tentang suatu fluid, ya itu khusus lagi. Kalau setiap itu ya mungkin bisa jadi bukunya akan beda-beda warnanya, tergantung penulisnya mau rujuk ke model atau equation of state persamaannya siapa. Ya kalau memang itu buku-buku khusus ya yang beda. Nah ini karena kita umum jadi tidak begitu masalah urusan buku. Nah bagaimana hitungan alokasinya ini standar ya, jadi 3 SKS ya tiap minggunya Anda harus meluangkan waktu untuk mata kuliah ini 9 jam gitu ya, 9 jam. Nah, jadi ada tatap muka kan ya, tatap muka 3 jam, nanti terstruktur itu 3 jam, itu yang konvensional, belajar mandiri 3 jam. Tapi untuk kuliah ini ya ada perubahan, ya, perubahan pergeseran, jadinya tatap muka jadi online kan ya, nah itu 3 jam, nanti akan digantikan, nanti ada tutorial online belajar mandiri, dan juga ini, jadi seperti ini, jadinya kan ya, jadinya sinkron, jadi 3 jam tuh ya, kita sinkron. Ya mungkin ada video-video seperti Perpanes, apa Termo ya nggak banyak punya videonya ya. Tutor, nah itu tutor 2 jam ya, 2 jam itu yang online juga ya, online. Nanti ada PR, ya asinkronnya, nah aku ini browsing sendiri video-video yang menarik, atau kalau saya ketemu, saya share ke Anda. Itu ya, jadi ya tidak jauh lah dari konvensional, itu ya konvensional. Ya kita memang atur ya sesuai dengan bebannya. Karena anak lulusnya kan sarjana teknik ya, bukan sarjana termodinamika. Nah, kalau dari segi jumlah peserta ya, nah ini. Jadi kita 4 kelas, nah segini. Kelas, jumlah total ini yang internasional cukup, ya tidak banyak juga ya. Ini yang nomor 1 kan internasional kan ya. Ya, jadi 55, kelasnya saya tuh, kelas kita itu 63 itu ya. Nah, yang lain 63, ya Pak Toto yang 53 ya, jadi nggak jauh beda ya harinya kita ya ini. Jadi kita ada hari Jumat juga ya jam 2 kuliahnya sama hari Selasa. Itu ya, jadi kelas 1 kelas internasional. Nah, tutorialnya juga 4 kelas. Jadi di tutorial ini kelasnya sama.
Kan ya, jadi kelas 1 ya kelas tutorialnya kelas 1, kelas 2 ya tutorialnya kelas 2, jadi sama. Kelas 2 diisi oleh Faris ya, Faris kelas. Jadi Faris kan isi itu kelas 2. Ya dia di WA group itu udah saya gabungkan juga, saya udah suruh dia masuk ke situ. Nah, untuk tutorial sepertinya pakai MS Team kan ya, nanti kan ada kelas di MS Team-nya ya. Memang secara policy itu kebijaksanaan ITB itu ingin menggunakan EduNext gitu ya, EduNext, tapi tidak punya aplikasi milik sendiri setara dengan Zoom atau MS Team itu ya, atau Google Meet itu nggak punya, tidak punya buatan sendiri lah maksudnya itu ya. Nah, karena itu pilihan jadinya, pilihan. Nah, untuk kuliahnya termodinamika akan saya pakai Zoom, saya langganan Zoom. MS Team saya sering banyak masalah ya, masalah kadang saya masuk koneksinya sulit gitu. Kalau saya masuk ke Microsoft Edge ya mungkin lebih mudah masuknya, tapi untuk mempresentasikan PowerPoint lambat gitu ya, lambat kadang nggak bisa. Itu ya kurang tahu karena tuntutan di MS Team itu kan lebih tinggi spek komputernya, speknya lebih tinggi. Ya walaupun RAM udah ditambah tetap aja masalah. Ya akhirnya udah saya putuskan aktivitas online yang saya lakukan lebih banyak pakai itu, pakai Zoom. Jadi Zoom link itu akan diberikan di EduNext sama lewat WA Group lah ya, WA Group. Karena yang belum ya silahkan gabung ke WA Group sehingga kita koordinasinya lebih mudah. Nah itu ya untuk tutor ya nanti mungkin Paris yang dia ngontak lewat WA grupnya. WA grup ini saya udah mau gabungin dengan dia, si Paris, supaya Anda tidak terlalu banyak WA grupnya. Nanti ada tutor WA grup kan pusing kebanyakan. Ini aja tiap mata kuliah satu WA grup udah lumayan kan ya. Udah ada 8 WA grup itu nambah. Itu. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya nggak? Tidak ya, anggap saya jelas lah. Nah, ini note ya, jadi kelas tutorial sama. Nah, kelompoknya sambil jalan akan dibentukkan ya. Ya, saya percayakanlah kepada mereka. Nanti ada yang mengkoordinir. Ya, memang kalau kita dulu tuh ini terlalu banyak ini diatur oleh apalagi ini sentral oleh dosen koordinatornya lama sering terjadi ini kelompoknya. Ini sepertinya anak minggu depan udah bisa punya kelompok sehingga minggu ini juga harus sudah mulai masuk kelas ya. Ya karena secara kurikulum ya tutor itu harus 4 kali pertemuan ya standarnya gitu. Kalau memang mata kuliah itu bukan tutorial ya harusnya 14 kali juga dalam satu semester. Kecuali kalau memang tidak ya sudah jadi kuliah saja. Memang itu masih option ya. Jadi sifatnya tutor itulah opsional, tapi untuk kuliah ini diwajibkan. Itu ya diwajibkan. Kalau dari standar dikti itu sih boleh diberikan, boleh tidak gitu ya. Ya kalau diberikan semua mata kuliah ya Anda ya belum dana tatap muka bisa 40 jam ya seminggu. Ya jadi wajib ya kehadiran itu juga berlaku ya. Jadi kehadiran yang minimum 70%. Ini atau kan masing-masing bukan atau masing-masing harus 70% kuliahnya 70 gitu ya. Tutorial juga. Nah, bagaimana untuk kehadirannya? Nah, kehadiran ini kita untuk yang kuliah ini atau tutor juga, ya inilah Anda absen juga di situ, absen juga di akademiknya ya, presentasi akademiknya itu diisi. Memang di sini dua, bisa EduNext-nya arahnya mau itu digunakan. Tapi kalau kita pakai Zoom kan repot ya, ini anak itu ngecek anak karena tidak ini. Ya, EduNext itu akan bisa mengidentifikasi anak itu hadir atau tidak ketika ada aktivitas. Misalkan saya kasih beri kuis kecil, anak harus jawab, itu nanti itu langsung akan saya sinkronkan dengan itu, dengan akademik. Saya sinkronkan akademik. Anak kalau absen di akademik,
tapi anak itu tidur, nggak ngerjain kuis atau tugas kecil yang diberikan, artinya anak dianggap tidak hadir. Itu ya, anggap tidak hadir. Itu ya, jadi itu masih seperti itu. Nggak bisa kita pull dari kehadiran itu, artinya sistem Zoom-nya connect dengan kehadiran anak dengan itu, dengan sistem Edunets. Itu nggak bisa, karena Edunets arahnya juga nanti aktivitas dosen itu bisa direportkan ke datanya dikti, itu ya, masuk ke datanya sister tentang aktivitas dosennya juga. Dia dosennya kan digaji kan ya, apa sih kerjaannya. Itu jadi pertanggungjawaban uang negara itu. Jadi arahnya tuntutan ke IT. Ya itu memang bagus sih arahnya. Udah pikiran gimana pertanggungjawaban. Di samping juga untuk dikti itu lebih mengontrol supaya ini benar nggak, artinya orang terikut jadi mahasiswa dan yang lain, tahu-tahu jadi sarjana tanpa kuliah nanti, jangan sampai seperti itu kan ya, palsu dan lain-lain. Itu memang tujuan. Ya, memang harus dibuat by system. Kalau tidak, ya orang kita itu kan ya, Indonesia itu kan di balik religius kan ya, kriminalnya kan tinggi kan ya. Ya kan kontradiktif ya. Di balik Indonesia subur, kaya raya, kemiskinan ya juga banyak terjadi juga gitu ya. Itu coba Anda renungkan. Nah, ini udah jelas ya, udah jelas. Nah, ini tentang bagaimana bahan kuliah itu berjalan dengan dari minggu ke minggu. Biasanya saya itu biasanya lebih cepat daripada ini ya. Jadi pendahuluan itu 2 minggu, itu 6 jam, mungkin ya nanti bisa jadi 5 jam udah jam ke-6 udah masuk ke bab 2, itu bisa jadi lebih cepat. Nah, ini targetnya ya itu tetap ya UP. UP itu jadi ujiannya ya kalau kita perhatikan ya standar di dikti itu kan minimum ya. Jadi ada ujian tengah semester, ada ujian akhir kan ya, tugas-tugas dan lain-lain. Nah, kita itu improvisasinya itu UTS-nya dipecah, gitu ya. Jadi ada ujian parsial 1, parsial 2, 3 sampai 4 gitu ya. Itu ujiannya. Jadi chapter 1, chapter 2, nah itu ujian nanti. Nanti chapter 3 aja ujian lagi. Nah, chapter 3 kan melatih skill banyak kan ya, skill di samping pemahaman tentang bagaimana mengevaluasi sifat ya termodinamika atau sifat ya termodinamika lah khususnya. Memang di lapangan yang real ya itu kita sering repot ini sifat-sifat ya. Evaluasi saya pun evaluasi desain misalkan. Ini benar nggak industrinya ngasih data, nggak punya data dia. Oh saya maunya katalis misalkan materialnya. Ini seperti apa karakteristik thermalnya dan lain-lain karena katalisnya apa nggak disebutin lagi kan. Gimana ngerancangnya dengan ini kan. Dengan apa akurasi yang lebih tinggi atau sistem dengan efisiensi yang lebih tinggi ya. Ya emang awalnya targetnya supaya jalan lah kan ya mesin target-target itu harus tercapai itu kalau enggak ya ini ya malu juga kan di samping juga kalau kerjaan bisa jadi nggak dibayar kan. Nah bab 4 ya, nah itu udah P3 kan ya, P3 itu analisis. Nah itu memang pemahaman analisis formatur itu ya. Pematur, misalkan sistem silinder nanti atau turbin gimana ada lain-lain lah ya atau kadang sistem yang transien bagaimana menerapkan neraca massa energi ya itu yang itu sangat fundamental dan penting sekali untuk menganalisis latih nalar menyelesaikan masalah. Ya bab 4 tuh ya harus bab 3-nya bagus dulu bab 3-nya kan ya bab 1 bab 2 bab 3-nya itu kalau nggak bisa mengevaluasi sifat dengan benar ya bisa menggambarkan sistem dengan benar tapi menghitungnya ya benar kan bisa jadi salah ya karena datanya nggak benar. Nah itu bab 4 nanti bab 5 kan ya masuk ke hukum ke 2 termodinamika kan ya suatu proses itu bisa berlangsung atau tidak ya itu di ini dianalisis ya memang lebih di situ masih berpaku kepada statement pernyataan orang dulu kan ya di abad ke-1850 abad ke-1865 itu ya di statement di zaman itu menyatakan oh ini yang mungkin ini tidak mungkin walaupun setelah berikutnya itu keluarlah besar termodinamika yang lain entropi akhirnya bisa diinikan bisa
bisa dinyatakan dengan analisis. Kan analisis bahwa dari hasil hitungan, oh ini proses ini bisa berlangsung. Dari situ, oh ini tidak mungkin, ini mungkin, itu ya, itu bisa dilakukan. Nah, itulah keluar entropi di situ kan ya, entropi ya. Nanti di entropi itu digabungkan dengan hukum kedua, ininya untuk menganalisis. Oleh karena itu ujian parsial keempatnya di situ. Ya, jadi 4 kali ujian ini. Nah, ini secara dasar-dasar ya, walaupun masih belum ada yang masuk adalah tentang ini ya, tentang campuran ya, campuran zat ya, itu belum masuk kan ya, pembakaran belum. Nah, ya ini yang fundamentalnya sampai sini dulu. Ya, baru berikutnya ke aplikasi langsung ya, aplikasi dasar. Ya untuk siklus yang paling simpel lah ya, kalau PLTU yang paling simpelnya apa sih siklusnya kan ya, bagaimana prosesnya, bagaimana bisa mengevaluasinya, mengapa dan mengapanya itu kan ya, komponennya seperti itu. Nah, itu yang dipelajari sekitar 2 minggu lah ya, 2 minggu. Ini banyak nih 2 minggu, agak ngebut juga ya. Nah, itu ya. Nah, ini nantinya berikutnya dari sini itu total 14 minggu ya. Nah, ujian akhir ya. Ujian akhirnya gimana? Ya semua materi. Ya walaupun nanti bisa ke sistem kelihatan, tapi tetap juga meremet ke yang sebelum-sebelumnya kan ya. Tidak mungkin kita menganalisis sistem ini dengan tanpa yang bab-bab sebelumnya. Ya, bab-bab sebelumnya untuk aplikasi tidak mungkin, hanya butuh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini rencana perkuliah. Ya rencana ya ini tercapai biasanya untuk 14 minggu. Ini sepertinya kita kena tanggal merah nggak ya? Ya kena ya nanti digantiin gitu ya, digantiin. Cari hari lain. Nah, untuk tutorial, nah ini nantinya di minggu besok lah itu mulailah disinggung lah yang memberi si Paris ya, Paris nanti beri. Nah, jadi tutorial 4 kelas tetap ya sama kelasnya. Nanti mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok itu. Terus bentuk tugas ya, berbentuk soal, teori, dan hitungan. Karena nanti jenisnya ada 2 ya. Dalam tugas A ya, 1 minggu diberikan sebelum presentasi dikerjakan ya. Nah itu nanti lihat di tutornya gimana maunya mereka. Yes, maunya mereka gimana, apa ini sekali-kali tiap orang kerjain atau grup itu ya saya serahkan ke mereka. Mereka nanti ada pelaksanaan rinci, nah itu diumumkan. Karena ini ada juga sekali-kali bentuknya diubah, itu ya. Masuk kelas itu nanti diinginkan soal di online lah ya, soalnya tayangan anak yang ngerjain itu ya. Anda di ini ke break room ya, pisah-pisah. Nah itu tiap orang tuh diskusi berapa orang, 6 orang ya, 6 orang atau 6 sampai 7 lah kelasnya ya, dan 10 grup. Nah itu diskusi di situ. Nanti buat summary-nya. Ya ini summary-nya ya. Ya saya kurang tahu juga itunya karena online. Kalau di kelas kan gampang kan ya, kita ini gimana si online, apa Anda bisa memanfaatkan fasilitas apa tuh break room gitu ya, apa bisa dicoret ada whiteboard-nya nggak. Nah itu nantilah Anda akan nyemplung di situ, akan tahu seperti apa bisa fasilitas online ini bisa digunakan. Nah itu ya, jadi seperti itu break room. Nah laporan pekerjaan, oh ini bersifat perseorangan ya di sini ya, tiap orang yang dibuat ya. Wah. Jadi ya isi ini, ya nanti ada ininya mereka yang netepin kelompok atau NIM atau apa nama filenya kan ya, nanti submit. Nah itu diterima oleh pemberi tutor. Nah juga ada presentasi singkat hasil pekerjaan. Ya di situ mungkin ada ditunjuk-tunjuk lah kan ya. Ini masuk itu paling 2 soal 2 jam kan ya. Ya memang itu sih kalau dilihat
untuk orang yang mempunyai kemampuan lebih itu terlalu ini ya, bosan juga gitu ya. Karena bisa lihat satu soal aja dari, oh ini arahnya gini, ngitungnya ya 15 menit udah selesai misalkan. Ya nanti kalau mau skill ya mungkin 30 menit sendiri ngerjain. Ya ini kan untuk bersama-sama gitu ya. Ada yang kemampuannya kurang supaya itu terbantu gitu ya, itu ke situ. Jadi mohon Anda itu sabar karena aturannya seperti itu. Itu ya saya sih ini. Karena aturannya wajib, Anda harus ini ada nilainya diikutin lah, itu ya diikutin lah. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Nah, itu nantilah ya pada saat tutor itu dijelaskan ya. Nah, sistem penilaian peraturan umum. Ini ya, jadi ujian parsial itu 4 kali tadi ya. Itu bobotnya gede ya, 45% ya. Tapi dari 4 kali itu yang dipakai 3 terbaik. Itu kan ya. Nanti buatin program Excel-nya ya, the large dari 4 itu ya, ambil 3 itu ya, 3 terbaik. Dan untuk UP itu tidak ada ujian susulan. Ya, kalau seandainya sakit atau apa, kan orang tuh nggak ada yang ingin sakit kan ya, tapi apa boleh buat gitu kan ya. Mati pun nggak ada ya. Kalau bisa bayar ya pasti banyak mau bayar uang supaya nggak mati-mati itu manusia itu kan ya. Nah, itu 4. Nah, nanti 3 itu ya kalau sekali nggak ikut jadi punya 3 aja kan ya ketiganya dipakai. Ya 3 aja ketiganya dipakai itu. Itu jadinya. Nanti ujian akhirnya 25%. Ya, 20%, tutorialnya diberi gede, bobot lah ya, 20% di sini. Ya kuis ya, kuis terutama 10% lah kan ya. Ya saya mungkin ya saya lebih banyak ke PR jarang gitu ya, kadang-kadang aja ini kuis di PR kan misalkan itu, ya itu totalnya 10% sih. Untuk kuis itu ya, itu kan 10% ini dari kelas kuliah nih. Persen dari kelas kuliah, ini 20% memang dari kelas tutorial, entah apapun pelaksanaan yang ada nilainya semua di situ ya, presentasi dan lain-lain itu 20%. Nah ini kuisnya kan 10% dari online ini, baik lewat EduNext lah ya, kadang diberi multiple choice, di situ ngerjain langsung gitu kan. Nah di situ akan saya latih untuk lebih ini mahir menggunakan EduNext, walaupun kemarin SP saya juga sudah gunakan. Nah, itu. Kuis itu cukup akan sering kan ya supaya ini Anda itu sambil melatih yang kecil-kecil lah semua untuk menjaga frekuensi belajar. Belajar supaya frekuensinya lebih tinggi. Nah, kehadiran diberi bonus kan ya. Bonus 3 poin ya. Sehingga totalnya ini 103 ya persen ya. Itu total. Ya, untuk nilai-nilai mepet bisa jadi membantu kan ya, membantu. Ini untuk sekarang mohon Anda isi itu ya presentasi di akademiknya sambil ini Anda ini kan Zoom-nya itu apa masuk ke atas option kan ya, option nanti exit full screen ya, exit full screen masuk ke web dulu supaya isi daftar hadir. Nanti baru klik-klik double full screen lagi. Itu ya kan tekniknya. Nah, ini ya tentang 70% ya. Jadi salah satu aja anak kurang 70%, itu artinya langsung itu ya itu udah jalan ya. Ya walaupun nah ini masih presentasi online kan ya. Dulu presentasi luring ya seperti itu. Kalau kurang ya sudah tanda tangan langsung didaftar hadir kan ya. Nah, ingat sekarang walaupun online tapi online-nya sistem kehadirannya hybrid ya, akademik sama EduNext ya. EduNext pas diberi tugas apa summit itu langsung ya didaftar hadir itu. Itu langsung saya sinkronkan masuk ke akademik. Jadi Anda udah nggak bisa ngapa-ngapain. Seandainya Anda, tapi di awal ya isilah dulu ininya akademiknya, itu presentasinya isi dulu. Tapi itu kalau Anda nggak aktif ngumpulin kuis disuruh, itu akan di nonaktifkan. Itu mohon ya jadi nggak hadir. Walaupun hadir
Anda tidur dengerin misalkan ya, jadi tidak hadir. Ya ini ada yang naik itu si Brian, gimana Brian? Permisi Pak, mohon maaf mau nanya nih Pak. Saya di Edunext belum di-assign sih Pak, tapi di Teams-nya udah. Jadi di Edunext belum ada mata kuliah Bapak. Oh belum ada. Kamu ini, oh harus saya masuk sit in dong kan ya? Gitu. Saya daftar waktu Kamu ngambil ini nggak? Ngambil kreditnya nggak? Kalau ngambil kredit harusnya udah masuk. ngambil SKS-nya Pak, cuman nggak tahu kenapa ini belum ada di saya. Itu belum ada. Iya, Ntar belum ada. saya coba ulang sinkronin. Kapan tuh di grupnya? Nih coba ini selesai. Sama ini Ya Pak, ini aja. apakah Di sini ada loginnya. Saya sedang masuk di Edunext juga. Di Edunext ini ada sinkron kelas. Ini masih 60 ya. Nah saya sinkronkan sekarang. Nah, masih 60 ya. Sinkron yes. Pak barusan udah masuk Pak, udah Udah kesan. masuk. Barusan ya. Iya, saya sinkronkan ulang. Terima kasih Pak. Oh Ya, iya sama ini sama-sama. Pak, saya ingin bertanya yang presentasi Bapak, apakah Ya, bisa di-share Pak ya nantinya? ntar ini dulu. Oke, thank you Pak. Ya, ini. Apa ini? Yang Anda tanyakan apa sih ini? Brian tadi. Gimana Pak? Ada ini enggak yang slide ini ada Anda ini bertanya ini enggak? Itu aja. Oh enggak Pak, tadi cuman ini Ya aja. udah ya itu aja. Makasih Pak. Itu kan sudah ya mungkin itu ya. Dari pusatnya itu mereka Anda di proof-nya kapan itu ya masuknya itu sinkronnya lebih duluan mungkin. Ya gitu mungkin. Nah, ini ya, jadi ini udah jelas ya 70 itu yaitu N ya logikanya. Ya, siapa ini? Asril Akbar, apa Asril Akbar? Ya Pak, Ya, sebenarnya saya tadi punya masalah yang sama dengan Brian, tapi ya, sekarang sudah solve. ya. Terus tadi itu punya masalah di presensi, jadi tadi saya tidak bisa tandai hadir gitu Pak. Nggak hadir di situ bisa nggak di akademik kamu ini nggak bisa? Nggak bisa Pak. Nggak Tadi bisa. Bentar, teman-teman saya yang lain lagi. bisa, saya tidak bisa Pak. Ya itu udah ini juga tadi udah saya buka sih ini akademiknya mana. Ntar ya, ini sambil ini juga belajar sistem IT ya. Biar terselesaikan masalah langsung. Ya, jamnya udah saya buka 2 jam, saya nggak buka ini kok, orang lain kan buka 30 menit, saya sih udah 2 jam aja lah. Ini kelas termo, ini buka nyampe jam ini, jam 13.00 nyampe 15. Di saya tidak muncul tandai hadir gitu Pak. Ya nggak muncul kan? Iya. Saya juga sama, Pak. Apa masalahnya? Ini kuliah udah presentasi online, udah setting. Ini kan online tatap muka, ini online, udah benar. Ini saya udah aktifkan presentasi mandiri mahasiswa. Sudah, ini saya simpan ulang. Coba saya ngecek kehadiran gimana nih, ceknya. Daftar hadir, cek masuk ini termo di muka teknik, backup kehadiran. Kehadiran nggak? Oh ini jumlah hadir nih banyak masuk semua ini. Nggak tahu, ini masuk semua, hadir semua. Izin Pak, tadi kan saya belum membuat tandai hadir, tapi di statusnya sudah kehadirannya 100%, Pak. Tapi saya belum 100%, menandai ya, hadir. sekali aja kan, 100%. Iya Pak, tapi belum tandai hadir gitu Pak masalahnya. Oh gitu, belum diklik daftar hadirnya gitu. Iya Pak. Ya, ini yang lain kosong. Ini nggak tahu gitunya. Apa di Edunext-nya kamu masuk tuh udah langsung ke situ? Nggak tahu juga ya. Ini kan sistemnya dikembangin ya. Tapi saya ini pas anak TPB kan hari Senin tuh nggak ada yang ngisi, nggak muncul itu mereka. Tapi saya ingat hadir semua. Pas itu kan jumlahnya sesuai kan ya. Itu kan berapa ya? 70 sekian lah kan ya. Kelas gede itu 70 atau ini. Ya 76 atau berapa. Itu kelas gede juga. Masuk semua pas ini. Ya udah ini
Saya ini kan hadir semua, ini masuk ya sudah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ini hadir 63. Udah hadir semua emang. Kan kelasnya 63. 64 masuk saya kan. Nah, kalau sudah, tuh ya tadi udah urusan hadir, udah kita selesaikan. Ini berikutnya, ini ya, jadi itu ya tadi sudah singgung gue ya, jadi N-1 ya, jadi 3 kali nilai terbaiknya akan dipakai. Nah, ini urusan ini, seandainya itu biasanya sih jarang di bagian susulan ya. Ya, karena ini. Karena Anda bayangkan ya, memberikan satu orang mahasiswa ujian itu repotnya sama juga dengan menyiapkan ujian untuk 200 orang ini. Karena 200 orang ini gitu. Makanya sering itu. Nah, ujian ini ya akan diumumkan nantinya, diumumkan jam berapa, kapan ya. Seringnya malam sih itu ya. Seringnya malam. Karena ujian parsialnya terlalu banyak. Kalau kita lihat kalender akademik itu kan di minggu ke-8 tuh ujian kan ya. Nanti ada lagi ujian akhir. Gitu. Nah, sifat ujiannya personal ya, jadi bekerja sendiri, tidak boleh kerjasama. Ya saya harapkan kelas ini jangan sampai ada kasus kecurangan ya. Tahun yang lalu ada kecurangan berapa orang itu? Kelas yang saya asuh 2 orang, nggak dia lulus tuh akhirnya 2 orang. Kelasnya anak wali saya juga 2 orang. Pas perwalian saya tanya, ya emang itu E-nya karena kecurangan. Itu mohon ini ingin bangga lah kalau bisa mengerjakan dengan kemampuan diri sendiri kan ya berapapun nilainya itu ya jadi latihlah jiwa atau integritas gitu. Nah ini di online ini kalau di offline ya tabelnya di kuliah itu ada itu ya ini memang untuk ujian pun kalau anak itu buka tabel yang elektronik kan lebih lambat itu ya kalau ada yang hard copy di print lah kan ya anak kan ya printernya kan ngeprint berapa 200 halaman dengan printer 1 juta umat kan murah kan ya yang Canonnya murah tuh di printin gitu kan nanti ya tinta nggak seberapa itu ya lebih mudah bekerjanya bisa lebih cepat itu ya jadi mohon print lah itu dari anak semua pada punya nggak ini e-booknya punya Hermo udah punya e-booknya Sudah, Pak. udah ya jadi mudah itu dapat di PDF Drive ada juga kan ya pdfdrive.com tuh itu bukunya ini atau itu asalnya gimana saya nggak ngerti juga itu buku di situ jutaan buku itu, di PDF Drive ini buku-buku lumayan bagus bagaimana pertanggungjawaban dengan itu kan buku yang copyright juga kan hak cipta juga tapi dengan mudah ditaruh di situ. Nah sekian ya jadi penjelasan tentang ini tentang aturan ya aturan perkuliahan termodinamika ya teknik dasar. Ada yang ingin bertanya nggak? Ingin bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada? Enggak? Ya, jadi termodinamika itu sebenarnya kalau dilihat mata kuliahnya tidak, ya konsep pemahamannya ya perlu latih kan ya. Ya, kalau Anda makan nasi aja dimakan langsung cepat makannya kan nggak enak kan ya. Nikmatilah pelan-pelan ya. Nasi tanpa lauk pun bisa jadi manis kan. Nah, jadi kalau ada kunyah terus tuntas ya itu bisa ini manis, enak, jadi terasa. Ya, mata kuliah begitu, ya dipahami, belajar ini ya. Karena
konsep-konsep yang baru itu kan ya. Ya kan kemampuan orang tuh beda-beda kan ya, beda-beda. Ya dosennya pun ya kan ngajarnya ngulang-ulang terus kan ya. Baru megang satu mata kuliah, belajarnya semalam duluan pada mahasiswanya kan ya. Nanti tahun depan setahun plus semalam gitu kan. Tambah belajar lagi di tengah-tengahnya. Kan terus belajar kan itu kan ya. Terus belajar. Atau menggunakan konsep untuk industri dan lain ya karena terus di ini ya diasah terus ya. Kalau pisau itu ya diasah terus ya tajam. Dan demikian juga Anda ya. Jadi manusia ya pada prinsipnya ya ada bedanya sih, ada keunikannya ada kan ya. Tapi secara umum ya hukum-hukum alam itu ya pasti ini ya, pasti berlaku kan ya. Kalau belajar ya sering-seringan nanti ya bisa mengerti lah ya. Ya itu mungkin ya untuk sekedar ada untuk membuka itu motivasi anak. Ini siapa? Paris Khairul Arifin ya. Ya Riz, apa Riz? Ya Pak Made, izin Ya. menambahkan info. Untuk tutorial besok langsung di MS Team saja ya Pak? Ya di MS Team ya, Ya. ya bisa. Jadi Itu satu ya dengan MS kuliah Team aja ya, itu ya ada itu kelasnya ada ya. Mungkin Ya. saya sudah approve itu semua yang mereka itu kan masuk ke situ ya. Saya sudah approve itu semua. Nanti Jadi saya anak bisa buatkan langsung masuk. Ya saya nggak pakai channel MS baru Team di situ. Ya. Ya itu yang akan memberi anak itu Paris ya, memberi tutor ke anak itu dia betul masuk di kelas ini. Nah, saya masukkan WA group juga. Dia ini pertama ya sudah tahu perkembangannya lah ya. Jadi anak besok itu ya langsung masuk ke situ. Nanti ada ininya apa meet-nya itu ya, meet-nya misal apa kamu biasa tulis itunya tutorial tanggal apa gitu ya gitu tulis Iya, kan ya Pak. tanggal. Nanti mereka klik sana join kan. Tinggal join aja. Iya, itu dengan join aja. Udah masuk gitu. Nanti paling izin buat nambah kira-kira 10 sampai 11 channel Pak di kuliahnya. Ya buat aja di situ langsung. Saya nggak itu saya tidak pakai MS Team-nya sih. Karena komputernya sulit masuk ke MS Team. Oke, Pak. Ya, saya masuknya biasa dari Microsoft Edge, saya masuk itu. Tapi kalau saya nyajikan PowerPoint, nggak bisa di situ, lama. Itu. Makanya saya pakai Zoom. Ya, itu ya, Res ya. Ada lagi, Res? Ya, itu aja, Pak. Jadi tutorialnya... Makasih atas waktumu, kamu mau masuk ke Zoom ini. Oke, Pak. Ya, nanti untuk berikutnya kan kamu ya ada kegiatan lain, nggak usah masuk, nggak apa-apa sih. Iya, Pak. Ya. Dari peserta kuliah, gimana? Ada nggak pertanyaan lagi? Nabil, gimana Bil? Ya, Bil, Nabil Muhammad. Mic-mu udah bener nggak? Tes. Ya, udah kedengaran. Baik. Terkait materi yang tadi disampaikan, apakah akan di-share dokumen PPT-nya? Karena kuliahnya. Ya, itu akan saya ini kan share per modul di Edunext nantinya. Oh, ya. Jadi nanti itu akan 14 modul kan ya Edunext-nya. Nah, 14 modul pertama nanti ada materinya kan ya. Kalau punya video lain mungkin di situ juga di-share gitu ya. Gitu. Kita nanti kuliahnya pun gitu. Kuliahnya share link-nya nanti ini kan tadi saya share di link yang paling umum ya di pendahuluan. Nanti masuk di modul-modul itu share masuknya ke situ. Nanti link atau saya link Zoom-nya saya akan beri lewat WA group juga kan. Gitu. Jadi supaya lebih ini anak lebih mudah lah untuk mengakses itu. Ya kan pakai Zoom kan bisa dari kode meeting-nya kan ya nanti password-nya itu masuk kan ya atau dari link-nya kan ya. Link-nya. Ada lagi Bel? Ya, itu berarti termasuk yang PPT Ya, pengenalan itu tadi ya. ini kan dalam PDF file, share Iya. PDF file, nanti ada tugas-tugas di situ juga, itu kan ya. Ya, kamu pun submit ini untuk kuliahnya di situ juga, submit tugasnya kan ya. Ya, saya optimalkan pakai Edunext. Ntar si Paris nggak tahu apa sebenarnya di MS Team bisa juga, itu ya, apa tutornya ditaruh di situ bisa juga, itu ya.
Kalau tutor di MS Teams saja, Pak. Ya, udah itu Karena pisah saya nggak aja punya, supaya nggak bingung. Ya, jadi nggak punya akses ke tutornya di Edunex-nya MS Team juga. ditaruh kan bisa ini file-file di situ juga kan ya. Jadi anak ngompoin gitu. Karena kalau lihat dari polisi ITB kan kuliahnya kan dipantau masalahnya kan ya, artinya aktivitasnya itu. Makanya kalau ditaruh di Edunex ya sudah. Udah artinya udah ter-report langsung gitu. Ya boleh aja Res kalau kamu itu kan saya udah ngisinya Edunex ya modulnya udah lengkap lah laporan gitu. Ya laporan Oke, Pak. lengkap itu karena dilihat nanti ini 14 modulnya ada laporan nggak? Ini apa aktivitasnya kan kita harus ngisi 14 modul di situ. Ya itu. Ada lagi yang lain? Mohon maaf, satu lagi boleh? Ya apa Bill? Terkait rekaman setiap kelasnya juga akan di-upload Ya kan ya, bisa Pak? lah, bisa ditaruh. Ini tapi filenya gede ya. Kalau kita 2 jam tuh 500 mega. Ya saya record 500 mega, taruh di Edunex bisa juga. Atau taruh YouTube, harus di private ya untuk link tertentu. Jangan ini keluar Edunex saja lah, coba apa penuh jebol servernya ITB. Kan filenya gede ya, filenya gede. Boleh aja, saya record, saya naruhnya itu yang 500 mega itu ya, agak ini, agak lama lah ya, lama. Ya saya sih masalah data sih nggak ada masalah karena pakai optik kan, ada masalah. Ya kadang-kadang pas lambat. Ya saya usahakan lah itu. Saya usahakan untuk video ya. Jadi karena kalau kita 2 jam nih udah ada itu 400 mega itu video. 400 sampai 500 ya gede. Kalau pakai MS Team mungkin lebih gede lagi. Gede lagi. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Kalau tidak, nah ini saya mau masuk ke ini kita udah 1 jam hampir ya, udah 1 jam lah. Kan ini 50 menit ya udah 48 menit. Kita masih punya waktu 1 jam lagi. Ya ngisi inilah. Masuk ke materi sedikit supaya mulai. Anak ini kan ya siapa Aldin ya Aldin. Apa Aldin? Kamu angkat tangan. Ya silakan. Iya Pak, selamat siang Pak. Ya. Melanjutkan apa yang dibilang sama Nabil tadi, saya sarana ini sih Pak. Jadi buat yang video record itu Bapak bisa upload di YouTube aja, nanti Linknya taruh tinggal situ. linknya taruh di Edunex gitu Pak. Iya. Kalau di YouTube ada batasnya nggak ya? Saya punya akun di situ. Ada batasannya nggak? Nggak ya? Naruh-naruhnya nggak ya? Enggak sih Pak, kayaknya Pak. Nggak ya udah. Itu. Ya bisa aja di-upload situ kan lebih nanti dikompres di situ ya, lebih ringan ya. Betul Misalnya Pak, jadi dikecilin nanti filenya. ya, Dia dulu pernah awal-awal buat gitu ya, gaya-gaya jadi YouTuber kan ya, tapi nggak laku juga kan ya. Kan Simpada saya kan buat juga, tapi untuk perpindahan panas ya buat itu. Wah, lumayan videonya sampai 100 lebih. Yaitu untuk dikti. Untuk dikti ya. Itu videonya khusus, nggak ini kan video kita ini aja record live kan ya, itu video khusus disiapkan untuk membahas bagian topik-topik tertentu kan ya, bisa jadi satu soal aja dibahas jadi satu video gitu ya, itu perpindahan panas. Termo harusnya punya kita, hanya saya ingin mengakses itu yang dibuat oleh sebenarnya Pak Toto yang dapat tugas itu buatnya, Pak Toto Ardianto, tapi filenya gede sekali, belum berhasil saya ini mendownload. Itu bisa jadi juga di share situ kan untuk kelas. Nah itu kan video-video emang untuk Indonesia, itu bukan hanya untuk ITB saja. Ya itu lebih terbuka untuk umum. Itu ya itu kita punya sebenarnya banyak mata kuliah, berapa mata kuliah itu punya video lengkap. Setara ada berapa ya? Ada mungkin 20 mata kuliah dia Mesir itu ya. Ada lagi yang lain? baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau tidak saya akan ini lanjut ke ini pokok bahasan. Gimana? Udah muncul? PowerPoint-nya udah ya? Sudah terlihat, Pak. Iya. Ini terrecord nggak ya? Bentar. Kayak terrecord. Tapi di awal sudah record sih. Nah ini ya, jadi kita kalau
modul kita pertama itu ini. Jadi tentang konsep lah ya, konsep dan definisi termodinamika. Jadi ini sangat hal yang dasar sekali ya. Hal yang dasar, konsepnya, hal-hal yang terkait dengan termodinamika, nanti bagaimana mendefinisikan sistem, ya. Nah juga menjelaskan ya sistem itu dengan sifat-sifatnya kan ya. Nah sudah tentu hal masalah masa, panjang, waktu, dan gaya itu ya itu juga tentang pengukurannya kita disinggung lagi ya, sebenarnya di fisika harusnya udah dapat kan ya. Nah direview lagi lah dari sudut pandang termodinamika lah itu ya. Baru kita masuk ke sifat-sifat termodinamika ya. Nah ada homogenis atau massa jenis itu ya, tekanan, suhu atau temperatur. Nanti baru masuk mengarah ke bagaimana untuk ini analisis dan juga desain kan ya, analisis dan desain sistem ya. Ya memang kalau kita membangun suatu pabrik misalnya, pasti hubungan termal tuh ada ya, bagian termodinamikanya dulu, neraca massa dan energi dari situ ya, dari situ dulu. Dari situ baru masuk ke komponen-komponen kan ya, komponen-komponen. Itu di sebelum proses itu pun juga bisa ini, kalau prosesnya batch misalkan, fungsi dari waktu berubah, ya itu udah ada simulasinya ya, simulasi transfernya untuk mendapatkan sistemnya kayak apa nanti. Dari situ nanti detailkan lagi itu ya, baru sizing itu ya, jadi itu desain ya lebih kompleks lagi. Nggak cukup perpindahan panas, tidak cukup hanya termodinamika, masih butuh ilmu tentang material dan juga butuh ilmu tentang kekuatan ya, jadi tentang sifat material ya, materialnya nanti kekuatannya juga itu ya, dan hal lain-lain lagi kan ya, itu ya, bahkan juga concern dengan lingkungan, gimana emisi dan lain-lain. Itu jadi sangat kompleks sekali itu ya. Ya di kuliah-kuliah ini di mekanikal lah ya, mesin ya, itu mulai dari kuliah dasar itulah ini ya dikenalkan, mulai ini nanti di tingkat-tingkat akhir tuh mulai bisa ini, mulai tingkat 4 itu menggabungkan lagi kan ya, mengintegrasikan itu ya untuk perancangan itu ya. Nah hal yang juga penting itu adalah bagaimana sih metodologi kan ya. Ya kalau kita itu menyelesaikan masalah mengikuti suatu metodologi itu ya, metodologi yang sudah lazim ya, dan sudah proven itu banyak berhasil menyelesaikan masalah, maka dengan mengikut metodologi itu kita akan lebih mudah ya, lebih dimudahkan ya, dari mentok awal nanti punya inspirasi, oh gini ini itu ya. Ya kalau lihat suatu soal termodinamika misalkan nanti di ujian tuh, tangan tuh harus mulai orat-oret kan ya, orat-oret ini, oh bagannya kayak apa gitu ya, ini oh ini gini, dari situ orat-oret nanti bisa, oh gini yang mau ditanya, oh ini udah diketahui, bisa seperti itu ya, seperti itu. Kalau nggak baca terus udah mumet otak, nggak bisa jawab terus ya, habis waktunya kan ya. Kalau ujian itu kan arahnya paling satu soal 30-40 menit lah itu ya. Jadi dalam waktu 5 menit itu harus sudah bisa menyimak soalnya kan ya, menyimak ini arahnya kemana. Misalnya kalau itu udah sampai 20 menit nggak bisa, ya udah habis waktu, habis. Nah ini jadi bagian itu ya, jadi metodologi untuk menyelesaikan masalah-masalah termodinamika. Nah itu juga disampaikan dalam modul pertama ini ya, chapter 1 lah. Kalau dilihat modul ya nggak ini juga ya, karena modulnya arahnya secara dikti itu ya tiap minggu lah satu modul. Ini jadi satu bab itu terbagi atas 2 modul. Kita kan 2 minggu kan. Saya masih mikir itu, saya naruh postingan di EduNext seperti apa itu. Karena slide-nya ini based by chapter itu ya, belum diubah jadi modul. Ya bisa aja pelan-pelan diatur lagi.
Nah, untuk ini ya capaian pembelajaran ini ya, jadi pertama itu ya tahulah ya manfaat termodinamika dan juga kaitan dengan ilmu lain lah ya di bidang teknik mesin. Nah juga mengerti konsep ya, konsep dasar termodinamika dan juga batasan pembahasan masalah termodinamika itu apa yang bisa dianalisis. Baru masuk ke pengertian terhadap sistem dan lingkungan. Jadi sistem dan lingkungan kan ya. Jadi sistem itu yang mana, apa itu sistem? Lingkungan itu apa? Nah, baru kita masuk ke sistem satuan ya, sistem satuan juga akan disampaikan. Nanti masuk ke sifat-sifat termodinamika. Baru ini tentang sifat, tingkat keadaan, proses, dan keistimewaan. Itu juga konsep yang sangat mendasar ya ketika belajar termodinamika. Jadi itu dulu harus tahu, baru bisa menerapkan raca energi, itu kan ya, menganalisis penerapan hukum kedua ya, atau hukum pertama energi kan, kedua atau untuk siklus dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang pertama ini ya, jadi nah untuk seorang sarjana ya, sarjana yang berkecimpung di bidang teknik mesin itu ya, mengapa kira-kira termodinamika itu penting ya? Apa itu penting kan ya? Ya termodinamika pun sebenarnya kalau lihat sekarang berkembangnya bukan hanya untuk di mesin aja kan ya, biomedical juga ya, biomedical juga. Maka ada termodinamika yang aplikasi ke biomedical. Ya sepertinya arahnya tidak ini ya, tidak dalam suatu, oh ini hanya bidang ini saja. Karena termodinamika di listrik itu ada juga ya, untuk baterai termodinamikanya seperti apa ya, itu ada juga. Hanya untuk yang sekarang ini dibatasi untuk klasikal termodinamikanya. Jadi klasikal ya, jadi klasikal. Atau lebih ini sedikit keren disebut engineering termodinamik gitu ya. Itu pembatasannya gitu. Karena termodinamika itu bisa ini, bisa kita bedakan atas dua. Karena ada yang lebih ke sains, yang lebih ke statistik ya, disebut statistical termodinamik, atau yang lebih keren saya sebut namanya lah molekular termodinamik gitu ya. Nah ini kita engineeringnya ya, engineering atau klasikal termodinamik. Ya kalau kita perhatikan di pekerjaan mesin itu ya banyak ada hubungan energi kan ya, energi. Ya mesin bubut ada juga ini energinya kan ya, motor bergerak dan lain-lain ya, ada aliran fluidanya untuk pendinginan ya. Walaupun di manufakturnya ya, apalagi kita masuk ke otomotif ya juga termodinamikanya sangat penting sekali ya. Otomotif juga ilmu yang ya masih terus ada untuk pembakaran ya, walaupun masih didengung-dengungkan, sudah didengung-dengungkan motor mobil listrik gitu kan, listrik kan ya, listrik. Tapi tetap juga ya internal combustion itu masih belum begitu ditinggal, mungkin sampai tahun 2050 pun masih ada kan ya, masih ada, itu 30 tahun lagi masih ada. Hanya akhirnya ya sebagian ada listriknya ya, sebagian ada juga mobil-mobil hybrid itu. Di power plant ya lebih lagi kan ya, power plant kan ya, Anda masuk ke PTU, Anda masuk ke PLTGU, Anda masuk ke PLTG, turbin gas. Atau masuk ke sistem-sistem hybrid kan ya, ada regeneration, cogeneration ya, PLTGU cogeneration lah contoh. Atau juga regeneration, misalkan regeneration
3 manfaat kan dari satu bahan bakar masuk dapat peroleh 3 manfaat. Misalkan manfaatnya dapat listrik, manfaatnya dapat dingin, manfaatnya dapat panas. Itu regeneration. Ya, jadi itu ya di ini negara maju ya karena concern dengan energinya tinggi, di samping juga sistem itu memberi nilai keekonomian, ya artinya bisa untung, profit dari situ. Ya sudah banyak diterapkan ya, misalkan di mall ya dipasang motor bakar berbahan bakar gas itu, nanti gas dari knalpot dari radiatornya dipakai itu kan ya, dipakai ya untuk ngasilin ini panasnya dipakai untuk mendinginkan, menggerakkan chiller misalkan ya, chiller absorpsi misalkan jadi efek dingin ya untuk mendinginkan gedung ya jadi kogenerasi kan, atau nanti ada panasnya langsung untuk di hotel-hotel untuk air hangat ya, jadi 3 manfaat regeneration. Ya untuk bisa itu ya termodinamika kan ya, di awalnya termodinamika itu ya untuk sistem-sistemnya ini berapa milih dan lainnya kan ya, chillernya ya walaupun milih itu tapi dari termodinamika dulu kan ya, walaupun beli kan harus bisa milih, kita beli size ukuran berapa yang cocoknya ya, ini dari sini gasnya temperaturnya berapa keluar, nanti diambil bisa berapa, seperti itu ya. Jadi hal yang menarik kan ya, menarik karena tahu kalau sejam itu PLN tuh blackout berapa rugi ya, berapa rugi ya, jadi duitnya besar kan ya bidang itu kan ya, blackout PLN rugi kan ya, rugi kalau dia itu ya walaupun jalan listrik ngabisin batu bara kan dapat untung dari situ ya, kalau nyampe mati ya nggak dapat ini income, rugi itu ya. Jangan teriak-teriak ngamuk ke PLN itu kalau listrik mati karena PLN itu rugi juga itu ya. Mereka ya inginnya itu, tapi ya kalau terpaksa ya blackout, terpaksa. Iya, karena ada daerah-daerah yang saya kasihan juga lihat teman-teman PLN itu misalkan dijagain dia oleh orang-orang itu kan ya, dengan ini ngamuk ke ini karena listriknya padam dijagain di pembangkitnya oleh masyarakat. Wah itu kan stres orangnya kan ya, kan belum tentu juga bisa di itu ya, akhirnya apa ceritanya, pura-pura aja sibuk gitu, padahal suku cadang nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kalau emang sistemnya nggak bagus itu, artinya ini suku cadang apa yang suka rusak itu ya, itu kan, nah itu juga tantangan juga kan ya, membuat listrik itu supaya tidak berkedip kan ya selama setahun gitu, gimana gitu ya. Nah jadi udah jelas kan ya, udah jelas kan ya, jadi sangat dibutuhkannya. Oleh karena itu ya di kurikulum teknik mesin itu termodinamika teknik dasar kan ya wajib semua kan ya, wajib semua dasarnya. Yang ngambil mau jalur pilihan produksi wajib ngambil juga ya, baru nanti rekayasa termal di berikutnya yang tidak wajib kan ya, tapi wajib untuk yang mekanikal kan ya, sistem mekanikal karena udah tahu kurikulum baru, udah ya harusnya udah tahu itu hasil inilah hasil kapan tuh buat tim ya 2 tahun yang lalu lah ya, tim saya juga jadi tim kurikulum juga. Nah itu ya jadi ceritanya seperti diberikanlah dasar-dasar supaya anak itu mudah untuk belajar lagi kan ya, belajar perlu ya belajar baca itu ya, tapi seringnya gitu ya kalau teman-teman udah di industri jarang males itu ya, nah ini gini udah ini aja males mereka itu harus ya, ada juga yang ya kan selalu ada yang tipikalnya males belajar lagi, ada juga yang mau ngulik gitu ya, ini karena mereka tahu prospek bisnis dan lain-lainnya itu dipelajari dikembangkan terus. Nah ini gambar ini memberikan ilustrasi ya, di slide ini memberikan ilustrasi tentang ini ya, berbagai peralatan lah kan ya, dari rumah tangga misalkan tangga ini, nah ini apa, nah ya ini kulkas lah ya bahasa
bahasa ininya rumahnya kulkas atau refrigerator kan ya. Nah, terus ini di organ tubuh kita kan ya. Nah, ini juga bisa dianalisis kan ya. Ada paru-paru, gitu ya. Ada jantung ini kan ya. Ini pasti ada aliran massa ya. Aliran massa, ada aliran energi gitu ya. Itu ya dua, itu ada ya. Bisa ini kan analisis termodinamikanya. Nah, ini adalah sistem propulsi ya, atau propulsi ya. Kalau naik pesawat itu ada mesin pendorongnya kan ya, itu ya propulsi disebut ya. Nah, ini model yang jenisnya adalah motor ini ya, turbojet lah kan ya, turbojet jenisnya. Jet. Nah, ini yang di mobil kan ya, di engine ya, sistem torak kan ya. Torak bentuk V ya, V engine misalkan. Torak, bahan bakar masuk. Nah, disinilah terjadi pembakaran, proses dorong, dan lain-lain. Nanti akan ketika masuk aplikasi, akan mulai dia belajar menganalisisnya secara termodinamika. Memang ilmunya sebenarnya kompleks juga kan ya, kalau kita masuk lebih lanjut itu bisa jadi lebih termodinamika dengan cara yang lebih sederhana pendekatannya. Nah, ini masuk ke sistem pembangkit ya, pembangkit listrik ya, pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik ya bahannya bisa macam-macam, bisa jadi bahan gas, bisa jadi batu bara, itu ya, batu bara. Nah, dari situ pada proses pembakaran, nah, nanti uapnya kan ya dari pembakaran itu ya airnya dipanasin, uap airnya itu bertekanan dengan temperatur tinggi, nah itu digunakan, nah itu disebut sebagai steam ya, uap air. Nah itu untuk menggerakkan turbinnya, sudu turbin. Nah sudu ya porosnya itu nyambung ke generator, ya hasilnya listrik kan itu ya, listrik. Ya di mobil pun ada juga dinamo kan ya. Penggeraknya apa ya, ininya sendiri kan bisa juga ya, nggak harus turbin kan ya, nggak harus turbin. Yang jelas dinamo gimana supaya bisa berputar kan, kalau ada yang muter bisa ngasih listrik, turun angin pakai ngasih listrik juga ya. Nah ini di ruang angkasa seperti apa kan ya, ruang angkasa di International Space Station itu ya. Jadi ada matahari ya, jadi sinar sel solar sel matahari menghasilkan listrik. Nah, listrik itu digunakan untuk kebutuhan ya stasiun ruang angkasa itu ya. Nah, analisis ini ya juga termodinamikanya ya, dibutuhkan ya. Nah, itulah ya beberapa contoh kan ya. Nah, sekarang apa sih termodinamika itu ya? Termodinamika itu apa? Ya, kita bisa lihat dari akar kata kan ya. Jadi akar katanya berasal dari kata Yunani ya, Greek ya. Nah, termon ya jadi panas, nanti dinamis ya, dinamis atau gaya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat historinya, nah ini kalau kita perhatikan, mana saya tanya anak, mana yang duluan, mesin uap atau ilmu termodinamika? Siapa bisa jawab? Mesin uap itu di abad keberapa ditemukan? Ya untuk duluan kan harus ini ya, lihat sejarahnya ya. Ayo, siapa yang ingat revolusi industri abad keberapa itu? Mesin uap abad 18, Pak. Abad 18, jadi 17 sekian kan ya? Duluan kan ya? Duluan. Termodinamika itu kan ilmu-ilmunya mulai abad 19 kan ya? Jadi 18 sekian, 1850 gitu ya. Jadi duluan itunya ya. Barangnya duluan ada ya, mengilmunya belakangan ya. Ya, itu kan mesin uap kan orang yang mikir untuk menyelesaikan satu masalah kan ya. Civil engineer untuk menyelesaikan satu masalah kan ya. Jadi dia biasanya yang statis-statis tapi berpikir gimana. Nah, di situ keluarlah ide-idenya kan ya.
Idenya sudah itu uap nasi, mungkin zaman itu ya udah masak nasi juga kan ya, masak panas. Oh ini kalau ini bertekan energi. Nah di situ istilah energi pun masih belum ya dicoba-coba. Ya bisa jadi mesin ya walaupun efisiensinya rendah. Tapi yang lebih penting adalah bisa jalan. Itu pun dalam pengembangan satu teknologi kan berat juga ya. Bisa jalan tuh juga berat ya. Ya, itu. Ya, ngembangin mesin pendingin kecil, ya nangis-nangis juga. Itu kan yang di lab, misalkan anak bimbing saya ngembang solid sorption itu ya, mendapatkan efek dinginnya pun nggak dapat gitu ya. Baru dapat dingin aja dikit, udah ingin lulus gitu kan. Nah, itu di zaman itu yang belum punya dasar ke ini ya, kita pun yang sudah punya dasar ilmunya untuk sesuatu itu ya belum tentu lancar gitu ya. Ya gitu memang tidak mudah lah ya, tapi kalau ada kemauan, nah ya pasti bisa lah, gitu ya. Ada kemauan pasti bisa. Nah itu ya jadi formalnya itu ya jadi tentang kapasitas bagaimana daya gerak panas kan ya, lewat daya gerak panas, nah kapasitas panas yang bisa menghasilkan kerja. Nah itulah gampangnya mulailah pemikiran seperti itu. Nah, walaupun belakang itu dewasa ini ya termodinamika itu udah semakin ini mencakup lingkupan yang semakin luas ya, yang bisa menghubungkan energi dengan sifat-sifat ya kan ya, sifat-sifat zat ya, material kan ya, biasanya zatnya dalam bentuk fluid lebih banyak kan ya. Ya ada juga solid, ada zat. Nah, zat itu kan bisa tiga fase kan ya, bisa cair, bisa uap, bisa cair, gas ya, sama padat gitu ya. Nah, sifat-sifat zat dari ilmu rekayasa dan fisika. Jadi engineering dan fisik kan ya. Fisik. Disebut fisik ya sifat-sifat zat itu pun sering kimia juga ya, agak ini saya kimia fisik bingung sering itu ya. Bingung. Ngomong ya kita ngomong termodinamika, kita ngomongnya termodinamika di kimia belajar juga, fisika belajar juga ya. Belajar juga, keduanya belajar. Bahkan kalau bidang riset saya, publikasi saya itu bisa mengarah lebih ke kimia. Misalkan sifat-sifat refrigeran, misalkan itu kan lebih mengarah ke kimia seperti kelihatannya. Walaupun orang kimia nggak belajar yang itu juga, mereka punya kesibukan yang lain juga, itu ya, yang lain juga. Tapi di jurnal-jurnal ketemu kan ya dengan orang berbagai bidang, bisa mekanika, bisa ketemu di jurnal yang sama nulisnya dengan topik-topik mereka lebih ke teknik kimianya atau ya atau bidang sains ya gitulah dalamnya. Bahkan di kehidupan itu sudah nggak ada batas gitu kan ya, nggak ada batas dalam bentuk tim untuk pengembangan gitu ya. Jadi ego yang itu tuh udah harus tidak dimunculkan ya. Ya untuk perguruan tinggi pun ya termasuk ITB itu ya, perguruan tinggi di dunia itu banyak membentuk center kan ya, center untuk pengembangan suatu apa, misalkan ya center for apa itu ya. Nah itu, nah di situ itu ya timnya bisa lintas program studi, lintas kakak itu ya timnya lintas kakak. Ada bagian ininya, bagian itu, tapi dalam mengarah ke sesuatu. Ada yang nekunin materialnya, ya. Ada menekunin tentang ininya, tentang perpindahan panasnya, atau sistemnya. Nah itu, ya jadi seperti itu. Ya, Anda pun nanti ketika bekerja di misalnya suatu industri, ya tidak mesin semua ya, tidak mesin semua. Mesin semua. Bisa jadi ada orang matematikanya juga, itu kan ya. Apalagi masuk ke bank ya, ke bank itu ini. Ya mesinnya ada, bisa tergantung pekerjaannya. Nanti kan ada pelatihan-pelatihan di situ. Dengan background yang beda-beda, nanti untuk suatu ini ya mereka dalam bentuk tim sehingga nanti kuat. Nah, dari ini kalau kita ini ya sains ya dari keilmuan, nah ini
Termodika itu untuk membangun suatu pengetahuan dasar lah ya, perolehan suatu pengetahuan dasar lah ya. Itu yang dilakukan ya, kajian-kajian untuk lebih memahami ya, Nah, itulah berkembang di konsep-konsep yang tadi di konten kuliah ini kan ya, dari tahun 1850 itu ya. Nanti Anda lihatlah video-video siapa ininya pujangga-pujangga yang dulu itu kan ya. Nah, kalau dari segi engineer ya termodinamika itu lebih dibagikan studi untuk melihat sistem dan interaksi dengan lingkungan ya. Itu lebih ke situ melihat. Ya, insinyur. Ya kalau anak sarjana ya teknik ya mengarah ke engineer lah. Ya secara undang-undang keteknikan ya. Ya nanti ada profesinya ya, profesi insinyur kan ya, si insinyur. Jadi baru lulus sarjana itu nanti dari mesin misalkan, itu kan sarjana teknik kan ya, memperoleh gelar sarjana teknik, belum insinyur gitu ya, insinyur. Kalau bisa melanjutkan profesi ya, kalau anak punya teman di farmasi kan ada apoteker kan ya, apoteker. Kalau di teknik itu ada insinyur, tapi insinyurnya beda-beda, insinyur mesin ya gelarnya ya insinyur, gelar profesi. Apoteker ya gelar profesi, urusan obat. Nanti dokter ya sarjana kedokteran kan. Nanti profesinya dokter itu ya. Nah, itu kita yang udah pakemnya seperti itu. Pakemnya walaupun saya dapat gelar dipakai insinyur itu ya langsung pakai secara adat aja dulu. Karena zaman saya itu di ijazah nggak ada gelar, ya nggak ada gelar. Ijazah nggak ada gelar. Saya dapat gelar insinyur baru tahun ini, baru bulan April kemarin saya insinyurnya. Insinyur profesinya udah rambut putih udah. Insinyur profesi baru saya ikut baru gelar insinyur. Gelar profesi ya profesi. Tapi insinyurnya udah dari dulu dipakai. Pakai ya dulu di ijazah nggak pakai, ngasih penghargaan ada itu insinyur di namanya. Pas masuk dosen udah diberi juga gelar insinyur, langsung udah insinyur aja terus. Tapi di undang-undang baru atau baru dia nggak boleh dipakai, ya nggak boleh. Bisa dipakai ketika punya sertifikat insinyur. Tapi saya sekarang udah punya, udah boleh pakai. Dulu nggak punya, udah dipakai terus oleh orang lain ya sudah. Ya seperti itulah cerita sedikit ya. Kalau Anda lihat dosen-dosen itu, ya terakhir udah mulai punya saya profesi. Tapi ada juga yang nggak pakai insinyur tapi belum punya, ada juga. Karena masih transisi ya, masih transisi. Ya sekarang agak repot ya, agak repot kalau cerita tentang itu ya ini. Pokoknya banyak butuh sertifikat, gitu ya, banyak butuh sertifikat dan banyak ngabisin duit. Nah, dulu ya. Habis baterai. Nah, itu ya banyak sertifikat ya, sertifikat kalau mau insinyur itu anak lulus itu pengalaman 2 tahun harus punya 4 kasus di industri, menyelesaikan masalah-masalah, ya bisa lah nyari profesi insinyur kan, bisa udah. Tapi butuh duit kan lumayan ya, berapa ya? Berapa saya bayar? 12 ya, 12 juta ya, 12,5 ya. 12,5 juta satu semester ya, satu semester. Daftarnya 1 juta, itu ya. Nanti wisuda lagi ya, dan lain-lain lah. Ya habis lah 14 juta itu habis. Itu ya. Untuk yang rekonisasi ya, pengalaman masa lalu ya itu bisa 1 semester. Kalau yang tidak langsung Anda lanjutin nanti buat proyek 4 kasus selama 1 tahun gitu ya, atau bisa 1,5 tahun ya udah kalikan aja itu. Kalikan. Segitu duitnya habis. Itu ya, duitnya habis. Setelah itu mau dapat sertifikat insinyur PPI, insinyur profesional, gitu ya. Itu ngabisin duit lagi. Duit lagi insinyur. Itu berapa sih habisnya? Ya hampir 5 juga ya, hampir 5 dulu. Udah mau habis lagi. Habis butuh duit lagi gitu.
Kan berlakunya 5 tahun itu lebih repot lagi. Kalau insinyur kampus kan selamanya berlaku. Karena kalau insinyur profesional itu berlakunya 5 tahun. Surat apa terregistrasi insinyur itu 3 tahun katanya. Nggak tahu saya belum terregistrasi juga itu. Ya udah seperti itulah ya, semakin rumit ya. Jadi semakin rumit kayak dokter mau praktek aja kan ya, semakin rumit. Dokter mau praktek. Tapi ada bedanya. Anak tahu nggak bedanya profesi insinyur dengan dokter apa bedanya? Ya pekerjaan beda lah. Tapi urusan ketuhanan beda. Ya insinyur itu nggak ada ajaran takdir. Itu ya nggak ada ajaran takdir. Nggak ada. Kalau Anda salah, Anda masuk penjara. Kan ya? Penjara. Anda salah, Anda nggak dibayar. Ya. Kalau dokter salah gimana? Oh, nasib. Kan ya? Takdir. Ya mati. Kan. Itu bedanya. Di situ beda. Ada bedanya sedikit. Nah insinyur itu nggak ini. Ya walaupun ya kalau kita buat jalan, orang insinyur sipil jalan raya, buat jalan tol, masa harus ada ini berdoalah supaya anak selamat, karena harusnya nggak ada itu kan ya, hitung insinyur nggak ada gitu. Tak dengan kecepatan sekian dengan fisik sehat harus nyampe selamat gitu kan ya, itu hitungannya. Itu jadi anak supaya tahu gitu. Ya jadi lebih ini berat ya, berat, ada ajaran takdirnya, berat. Salah ini ya kan ilmu itu belum tentu lengkap juga. Itu belum engineering ilmu belum lengkap 100%, masih ada celah-celah juga, atau terjadi accident dan lain-lain masuk penjara. Nah itu ya, jadi itu tentang bedanya. Nah ini sekarang balik kita ini apa sih termodinamika itu apa itu? Gimana? Siapa yang dari situ bisa ngambil ininya? Poin utamanya apa? Apa jadi termodinamika? Nah, termodinamika itu merupakan suatu bidang keilmuan kan ya, yang menghubungkan antara panas dan kerja dan sifat-sifat riset ya terhadap ini hubungan dengan panas dan kerja tersebut kan ya. Jadi itu ya, jadi zat yang relation berkorelasi dengan panas dan kerja itu ya. Nah itu jadi merupakan suatu bidang keilmuan kan ya, sainsnya keilmuan. Nah jadi dalam termodinamika ya studinya tentang apa? Nah sekarang bagaimana energi itu, pola energi itu berubah kan ya, itu jadi yang pola energi itu berubah. Jadi perhatian dalam kuliah ini ya lebih ke pemahaman tentang pola-pola dari perubahan energi tersebut kan ya, pemahaman dari energi uap, misalkan tekan tinggi, temperatur tinggi, nanti diekspansikan, nah, berapa energi yang bisa diambil gitu ya. Jadi berubah kan dari energi termal jadi menjadi energi mekanikal, muter. Jadi kita bisa katakan juga lebih spesifik, jadi ada poin-poin ini konversi kan ya, jadi pengubahan energi kan ya. Nanti ada berikutnya tentang arah dari perubahan. Itu ya, arah dari perubahan. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang sering manusia itu ini teoretik, ini yang empirik gitu ya. Itu ya manusia paling banyak buat kelompok kan ya. Buat kelompok paling banyak. Apa sebenarnya yang membedakan? Apa kira-kira? Kok ada sebutan teoretik, ada empirik? Coba siapa yang bisa cerita? Boleh? Ya. Ini acungkan tangan kan ya. Ini ada di bawah option Zoom-nya kan ya. Acungkan tangan itu. Apa yang membedakan sebenarnya? Maaf Pak, tadi pertanyaannya apa sih kurang? Iya, itu ilmu itu sering disebut, oh ini yang suatu sifatnya empirik gitu ya. Ada yang teoritik gitu kan ya, ada teori ya, teoritik ada empirik.
Teoretik ada empirik. Apa yang membedakan? Empirik ini empirical science. Ya sebenarnya apa yang membedakan kedua? Itu cara manusia pengelompokan ya, pengelompokan keilmuan ya. Kalau diperhatikan semua ilmu itu awalnya lah empirik, kan ya? Empirik. Ana pernah belajar di fisika atau kimia hukum gas ideal. Ya di termo kan dapat lagi nanti ya. Gas ideal itu hukum apa itu? Teoretik atau empirik? Gitu kan ya? Ya. Nah, mau jawab Pak yang tadi Pak. Ya, silahkan. Untuk kayak beda empiris sama teoritik, kalau setahu saya empiris itu kayak berdasarkan observasi, sementara kalau teoritik itu berdasarkan prediksi. Berdasarkan apa? Prinsip. Nggak prediksi, jadi memperkirakan. Prediksi. Gitu. Ya, jadi bisa menggunakan formula, rumus, atau bisa pakai cara lain, tapi intinya prediksi kalau teoritis. Gitu. Kamu pemahamu yang pendapatmu gitu. Nah, ntar saya jelaskan pelan-pelan. Ini, kalau kita perhatikan bahwa bagaimana manusia itu belajar pada alam semesta, kan ya? Itu kan pembelajar berdasarkan eksperimen kebanyakan, mengamati fenomena. Kan itu semua, kan ya? Itu semua. Tapi kalau lihat dari situ pengelompoknya hanya satu kelompok, jadi empirik semua, kan ya? Itu empirik semua. Tapi dari pembelajaran itu, manusia itu mengilmu. Oh, gini berubah ininya, ini naik, ininya turun. Tahu-tahu jadilah suatu persamaan, jadilah hukum. Itu kan ya? Hukum. Nah, hukum ini bisa digunakan untuk analisis yang lain. Nah, itu jadi pendekat ada hukum, jadi itu udah ke teori itu kan ya, setelah muncul itunya. Tapi teori itu kan muncul dari empirik. Itu kan ya? Ketika kita udah bisa mengilmu, kan ya? Menuliskan rumusnya, atau dibuat teori atomnya, oh ini ada inti, itu kan dari pengamatan awalnya kan ya, bisa ukur, ngamat, dan lain-lain. Nanti buat, oh teorinya ini muter, dan lain-lain. Nah, jadilah teori tentang atom, dan lain-lain. Ya kan ya? Nah, itu untuk analisis. Bisa jadi untuk menganalisis misalkan thermal elektrik, misalkan TEC ya, thermal electric cooler ya, anak kan tahu itu kan ada alat-alat yang ini kan, alat-alat misalkan ada di aliran arus DC aja jadi hangat, jadi dingin, itu kan termoelektrik itu. Nah, itu bisa digunakan analisis itu secara teoritik kan ya. Oh, ini listrik DC-nya ngalir ke sini, terjadi perpindahan nanti elektron ke sini, ini ngambil energi dan lain-lain. Tuh, itu jadi teori jadinya kan ya, teori. Itu ya, jadi stepnya empirik semuanya. Pelan-pelan bisa jadi ke teori kan ya, tergantung sejauh mana pemahaman manusia dan riset-riset secara eksperimen. Gitu. Sudah tentu teori itu bisa digunakan untuk prediksi kan ya. Yang empirik pun nanti ada model-model empirik lagi karena belum bisa dibuat mengilmunya, buat teori. Itu ya. Siapun usulnya model persamaan matematis, equation of state itu lebih ke empirik karena dari data eksperimen saya jadikan model untuk termodinamika. Karena belum bisa membuat teorinya. Mengapa persamaannya rumit bentuknya gitu dan lain-lain. Nggak bisa, mesti mentok disebutkanlah oleh orang itu model empirik. Terima kasih Anda sudah menggunakan masker. Dan untuk yang bertanduk merah itu siluman domba, silakan gunakan masker juga. Nah itu ya, jadi ya itu jelas nggak? Ada yang nanya lagi atau berpendapat? Iya, kalau Anda perhatikan urusan spiritual pun bisa manusia ngelompokin kan ya. Manusia ngelompok ini dari langit, ini dari bumi gitu kan ya. Ya, ngerti kan ya? Misalkan agama, ada yang nyebutin agama langit, agama bumi. Kalau saya lihat ya hasil pembelajaran manusia secara spiritual ya, dalam alam semesta. Kalau saya lihat secara pendapat saya sendiri. Entah itu ada Tuhan atau enggak, itu kan ya. Jadi itu ya. Entah di situ Tuhannya berperan itu ya, itu kan udah ini lagi kan ya. Yang nyatanya seperti itu. Ya jadi seperti itu. Nah, dari inilah hubung surus dengan termodinamika, nah itu akhirnya prinsip-prinsip itu di ini disamaraikan dalam bentuk-bentuk kan ya, hukum kan ya. Keluarlah hukum-hukum termodinamika kan ya. Anak pernah ini asas Black misalkan ya di fisika. Nah, itu kan hukum ke nol kan ya. Hukum ke nol. Ada kekekalan energi. Nah, itu hukum ke pertama kan ya. Jadi ada hukum kedua.
ada hukum ketiga juga. Bahkan terakhir human thermodynamics muncul ada hukum keempat. Ya boleh aja itu berkembang terus. Itu kesepakatan di bidang-bidang keilmuan manusia itu aja kan ya. Itu kita nggak perlu debatkan itu. Itu ya nggak usah debatkan. Gitu. Jadi punya itu filsafat yang lebih baik. Gitu ya, jangan sampai berdebat, urusan spiritual berantem, dagang kecap ABC ngaku nomor 1 semua, gitu kan ya. Saya nomor 1, gitu. Padahal semuanya benar dengan tingkat kebenarannya masing-masing. Itu ya, itu Indonesia kan sering itu ya, sering itu agama ya untuk kedamaian jadi perang misalkan kan itu kan kontradiktif. Saya pesan ke anak-anak generasi muda itu apapun agama kalian, nah mulai renungkan itu ya, mulai renungkan itu apa sih esensi agama. Kalau diperhatikan di dunia itu 4.000 agama ada di dunia, termasuk agama-agama kecil, ada agama yang besar juga, tergantung pemimpin-pemimpinnya. Dia punya visi pengembangan atau enggak, itu kan ya, bisa jadi besar atau enggak, gitu. Itu ya perjalanan manusia dalam spiritual, ya spiritual. Nah seperti itulah ya. Nah, khusus untuk Indonesia kan ada departemen agama itu kan ya. Kalau negara lain mungkin anak ke Jepang ya nggak ada itu. Pokoknya di pendidikan gabung jadi satu, itu kan ya spiritual itu. Ya itu kan urusan bagaimana dalam suatu negara itu ya menata dirinya kan ya untuk membangun masyarakatnya kan itu aja sebenarnya ke situ. Nah itu ya tentang hukum, apa itu banyak hukum nanti kita ini. Nah ini kita mulailah masuk yang pertama hukum ke nol kan ya. Nah dari hukum ke nol itu simpelnya kalau ada suhu atau temperatur di suhu akan keluar nanti besaran temperatur membandingkan kan ini ada benda A, benda B, benda C kan benda A, benda B itu setimbang. Nah kalau benda B dengan benda C juga setimbang maka ketiga temperaturnya sama, ya. Itu simpelnya kan itu. Nah, ini kalau dilihat ini ya, James Maxwell kan ya. James Maxwell itu. Ya ini kan ya tahunnya itu. Jadi setelah revolusi industri. Kan ya. Jadi mesin uap udah ditemukan. Ya, jadi faktanya sejarah seperti itu ya. Jadi bisa teknologinya duluan, ilmunya belakangan. Ya, ilmunya belakangan. Ada yang punya itu sedan Prius, ada punya sedan Prius itu kan menggunakan sistem AC hybrid kan ya. Itu AC-nya kan pakai ejector itu ya. Ya orang orang Jepangnya itu ya dia coba-coba aja dia nggak bisa dianalisis pas itu ya jadi itu kan ya itu contohnya buat ejector ukuran dicoba-coba aja mana dia nggak bisa dia pakai metode numeriknya analisis. Tapi bisa jadi. Nah, di zaman sekarang bisa seperti itu juga kan ya. Ya karena dia orang praktisi gitu ya. Praktisi dari dia belajar CFD, beli software-nya atau bajak, dosa lagi. Kalau beli ya duitnya habis banyak, ratusan juta, belum tentu dapat hasil juga kan. Kalau ngembangin kod otak pening nggak bisa buat. Gitu. Tapi dia bisa buat ininya langsung aja dibuat, ejektornya dibuat bagus, lubangnya kecil, coba-coba. Jadilah kan ya. Itu ya, jadilah disisipin di Toyota Prius itu kan ya. Sistem pendinginannya, sistem AC-nya gitu. Itu contoh yang terakhir, itu tahun berapa ya? Tahun 2004 atau 2000 berapa teknologi. Ya sekitar itulah ya, sebelum 2010. Itu yang tadi mesin uap, yang lebih kuno lagi saya ceritain ya. Jadi masih bisa gitu ya. Jadi jangan itu. Kalau Anda di lapangan, yang penting Anda tuh boleh coba-coba, tapi secara engineering, keinsinyuran ya Anda harus bisa unsur ya sudah dulu profesional gitu ya. Ya juga yang lain ketika coba-coba itu K3L-nya kan ya, kesehatan, kesamaan kerja dan lingkungan. Nah, itu jangan sampai terjadi ledakan, menyebabkan diri mati atau orang lain ya. Orang lain karena itu kalian masuk penjara juga, itu kan ya kecelakaan dengan nah itu jadinya yang perlu dihindari kan ya perlu ya kalau dilihat seorang insinyur profesional ya itu ya di samping berakhlak mulia itu ya profesional dan juga K3L kan ya K3L keselamatan kesehatan kerja lah ya lingkungan L-nya lingkungan itu kan istilah umum di
baik di kementeriannya ataupun di Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ini James Maxwell. Ya, nah ini statementnya gini aja di 1872 kan ya. Ini 31 dia lahir nih ya, 31 dia. Karena ini berapa lama hidup dia ini Maxwell yang lama hidup ya. Kurangin ya, jadi 48 ya umurnya. 48 udah meninggal ya, 48. Ya emang ya zaman itu udah panjang umur segitu nggak tahu, nggak juga ya, nggak juga. Orang pintar emang harus lebih cepat mati emang ya. Nah ini berikutnya ini flower ya di belakang ya, dia ininya istilahnya heat transfer principle of flowers itu dia tentang keseimbangan thermal juga ya, tuh belakang dia ininya statementnya dia, tapi ini yang lebih originalnya kan ya. Itu ya, ini yang ini Anda lihat kan ya, tampang ilmuwan itu memang gini ya, kayak tampang Indonesia yang ini religius kan ya, jenggot panjang-panjang gitu. Nah ini Germain ya, Germain Henry Hess ya, ini Switzerland ya, tapi dia orang mana dia ya? Dia orang Switzerland ya, Switzerland tapi ininya ke Rusia itu sepertinya. Ke Rusia dia pindah orang tuanya itu ya, diceritain. Karena carilah di internet. Ya ini ketika belajar kimia Anda udah dapat ini kan ya. Udah dapat Anda kan ya. Jadi energi diserap atau yang terlibat dalam reaksi kimia itulah dengan jumlah yang konstan kan ya. Dan tidak bergantung pada lintasannya ya. Kalau ada proses macam-macam nanti kalau balik ke tingkat keadaan tertentu itu sama nyampenya tingkat keadaannya ya, energi totalnya itu ya yang diserap atau yang dilepaskan itu sama besar. Itu ya, itu simpelnya kan itu ya. Jadi dengan reaksi-reaksi kimia, tapi ini kan dia orang ahli kimia ya, sehingga lebih terkenal hukumnya di kimia. Tapi ini sebenarnya kalau dilihat isinya, ini kan isinya hukum pertama kan ya, kekekalan energi kan ya. Ya karena orang kimia ya statementnya ya untuk kimia. Itu ya, kimia. Itu Anda perhatikan umurnya ini juga ya, ini 48 juga ya, tadi 48 juga ya umurnya gitu. Nggak panjang-panjang ya. Kalau saya pakai umur ini udah ini saya udah jadi abu saya. Nah, ini ya jadi berikutnya nih Robert Mayer. Nah, Robert Mayer ini statementnya ini orang ini ya, fisikawan kan ya. Ya, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Dia statement aja pas itu mulai ini ya, dengan sebelumnya ada muncul istilah energi gitu ya, panas. Nah itu istilah juga muncul di abad ke-19 tersebut ya, 19 tersebut. Jadi termodinamika ya ilmu kuno lah ya, ilmu kuno juga. Dan perlu Anda ingat, ini versi Barat kan ya, ini versi Barat, histori versi Barat, versi Nusantara gimana saya nggak tahu, gitu kan ya, lontarnya nulis di apa nggak tahu, karena kita terakhir versi Barat, ya, itu perlu diingat ya, ini kan versinya versi mana, itu perlu diingat, karena kita ilmunya ini, kalau Anda lihat kalau orang Cina mungkin beda dia, karena dia lebih ini, keilmuannya dia lebih berkelanjutan daripada Nusantara ini. Ini Nusantara ini discontinuous. Ya sering. Ini udah hebat, bisa buat candi, macam-macam, tapi udah discontinue lagi. Ada gunung meletus, dan lain antah berantah hidupnya. Makanya keilmuannya antah berantah, lontarnya hancur. Nah, seperti itu. Itu jadi banyak yang discontinue. Terus catat. Tapi di Barat tuh, di abad tuh dia ya, di abad 16-17 bagus ininya. Ini. Mereka itu padepokannya bagus, ya. Jadi terusin ilmu-ilmunya gitu. Kalau kita padepokan kita mungkin bertarung terus mungkin. Nah ini James Joule kan ya. Nah, dia tuh mikir ya kehidupan mereka dinamo listrik muter-muterin itu ya akhirnya inilah statementnya keluar karena ini statementnya keluar bagaimana kerja mechanical daya nikel itu yang bisa memutar sebuah mesin dinamo ya
Nah, itu juga dikonversikan, ada panas yang terlibat di dalam ini, induksi, ya, kuil-kuilnya itu ada magnet dan lain-lain. Demikian juga sebaliknya, kan ya. Jadi gaya gerak dari ini ya, dari motor listrik, electromagnetic engine kan, motor listrik lah, ya, motor listrik. Nah, ini dapat diperoleh dari ekspansi, ya, dari termal, ya, ekspansi termal atau kimia dan lain-lain. Kimia ya dari baterai kan. Baterai mengeluarkan listrik, gerakin motor listrik, ya jadi mekanikal kan, atau panas, bisa aja panas nanti jadi mesin uap, muter. Nah, gerakin motor listrik, bisa gerak motor listrik juga nantinya. Dinamo listrik ya bolak-balik lah. Nah, ini yang statement dari James Joule kan ya. Nah, ini statementnya kan dekat-dekat tahunnya kan ya. 40 ini ada karya tulisnya mereka sepertinya. Ya, ini 1841, ini 1843. Ya, bidangnya sudah tentu beda-beda kan ya. Ini lebih bidang engineering, makanya ini lebih umum, ya fisikanya ini yang lebih ke kimia. Nah, baru kita masuk, itu tadi kan hukum ke-0 kan ya, berikutnya hukum ke-1. Nah, ini hukum ke-2-nya. Ini memang kalau analisis Sadi ya, Sadi Carnot ini kan ini ya, anak muridnya siapa ini? Ya, itulah grup-grup yang tadi mungkin. Ini kan padepokan mereka juga. Ya, padepokan mereka mau ini membuat statement seperti ini ya. Jadi production dari panas tidak cukup untuk melahirkan suatu gerak ini impelling untuk memutar. Ya. Jadi energi itu nggak semua bisa jadi power untuk gerak, gampangnya gitu. Pasti ada yang terbuang, ya. Terbuang. Nah, itulah statementnya si Carnot di 18 ini. Ini lebih duluan ya, kalau lihat dari tahun statementnya lebih duluan pada yang itu. Ya, jadi nggak urut gitu kan, tahun-tahunnya itu ini yang duluan ya statementnya duluan. Jadi hukum walaupun itu diklasifikasikan masuk hukum ke-2, itu kan orang-orang yang belakangan nyusun ini ya, ngompokin dia mengompokkan statement-statement atau ayat-ayat tersebut kan ya, mengompokkan ya dari tahunnya ini duluan. Ini kan ini saya ambil lihat tahunnya juga kan ya, dokumen-dokumen ini saya browsing di internet juga ini. Nah, ini Carnot ini orang masih muda dia meninggal ya, jadi hanya lihat umurnya kan hanya 36 ya dan meninggal. Ya, yang lain tadi kan 48 ya, jadi ya tidak panjang umur juga, orang pintar-pintar itu kan. Nah, ini Clausius ya. Clausius buat pernyataan ini, tidak mungkin untuk memindahkan panas dari suatu tempat yang risiko temperatur level tinggi tanpa adanya sesuatu yang dilakukan ya pada bersamaan ya dengan ini mengkonversikan kerja menjadi panas gitu ya. Ya, misalkan untuk mesin pendingin ya, aplikasinya mesin pendingin. Jadi mesin pendingin itu kita butuh panas dari luar atau kerja dari luar sehingga nanti bisa untuk memindahkan panas dari tempat temperatur yang lebih rendah ke temperatur lebih tinggi ya. Kalau nggak ada itu nggak bisa, nggak mungkin kan ya, dari tempat yang temperaturnya lebih rendah itu pindah ke lebih tinggi tanpa ada effort dari luar. Ini kan melanggar hukumnya ya, kalau itu dari temperatur rendah ke tinggi tanpa ada effort sesuatu, itu melanggar hukum kedua, itu tidak mungkin berlangsung. Ya, sesuai dengan sifat energi itu kan, panas itu kan berpindah dari temperatur yang tinggi ke rendah. Gitu ya. Nah, ini dua statement ini kan ya. Statement itu Carnot sama Clausius nantinya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jadi itu ya saya coba tayang-tayangkan ini ya supaya Anda ini tahu historinya sedikit ya, sama filosofisnya gimana, itu ya perkembangan ilmu itu ya. Jadi ini ya versi apa gitu ya. Itu kita harus ini juga. Nah, ini yang berikutnya statementnya itu ini. Statement yang disebut tidak mungkin ya untuk sesuatu peralatan ya beroperasi dalam suatu siklus
untuk menerima panas dari sebuah reservoir, nah sudah temperaturnya tinggi dan mengubahnya jadi semua menjadi kerja, gitu ya. Jadi efisiensi 100%, itu kan ya mungkin, gitu ya. Selalu ada yang terbuang. Ya, kita lihat di PLTU ada kondensor kan yang untuk buang. Kan ya, kalau di engine, misalkan ya di motor Anda, misalkan di mobil, ada panas yang dibuang lewat radiator, ada panas juga yang dibuang lewat knalpot. Kan ya, tidak semua energi bensin itu jadi gerak untuk bergerak ya, untuk rodanya ya, tidak semua itu ya selalu ada itu ya. Nah, itu yang Kelvin Planck. Jadi kalau diperhatikan ini kan untuk ke power kan ya, ini untuk ke mesin pemindah panas ya, mesin kalor ya. Jadi kasus kalor ini. Kalau Carnot ini lihat statementnya ini, jadi produksi panas itu tidak bisa cukup untuk ini, jadi panas lebih karena ada yang kebuang kan ya, itu ya. Jadi lebih ke power juga ya, lebih ke power namanya. Ya secara umum kelompok mesin thermal itu kan dua kan ya, ada sebagai power, ada sebagai pemindah panas ya, pemindah kalor itu ya, pemindah kalor. Nah itu ada mesin pendingin, ada mesin pompa kalor itu ya. Kalau sebagai pembangkit daya ya ada motor bakar, ada PLTU, PLTG itu ya. Nah itu kelompok thermalnya ya. Nah ini udah berapa hukum ini? 3 ya, 3 hukum. Nah ini masih ada hukum ketiga, kan ketiga, jadi 4 ya, 4 hukum. 3 ini kalau buku pegangannya kita pakai, nah itu nyampe ke sini, ke third law ini ya, jadi third law. Jadi tentang ini pun di bagian terakhir tidak secara eksplisit, tidak dieksplorasi, hanya ini kan statement tentang itu ya, bahwa ketika nol absolut itu ya paling rendah nyampe nol absolut infinite minus ini ya, nol absolut Kelvin ya. Jadi minus 273 derajat Celcius itu ya. Jadi pendinginnya ini berhubungan ini derajat tertentu dari termometer udara kan ya, untuk di bawah nol ya. Korespondensinya pada saat nol absolut itu ya entropinya, kekacauannya juga nol. Nah pada saat nol absolut ini juga entropinya nol, bahwa suatu benda itu juga tidak bisa memancarkan energi radiasi gitu ya. Itu gitu sebenarnya. Jadi tingkat energi atom-atom itu, nah dalam permukaannya udah tidak bisa memancarkan ini energi pada saat nol itu ya. Jadi nggak bisa mengemisikan. Ini yang statement dari ini, yang teks ini ya, ininya Kelvin ya, Lord Kelvin. Ya juga dekat dengan tahun-tahun tadi kan ya, waktu statementnya. Nah ini berikutnya ada ini lebih ke ini ya, jadi tentang perubahan entropi dari sebuah sistem yang prosesnya isothermal reversible ya cenderung menuju nol, karena ketika temperatur mereka dari sistem itu juga menuju nol. Karena ya ini NARS kan ya, NARS. Nah ini jauh di belakang ya, tahun ini istilah bentuk yang lain. Nah ini dikelompokkan statement ini masuk hukum ketiga. Nah di samping itu juga terakhir di human thermodynamic juga ada hukum ini hukum keempat, walaupun nggak ini, walaupun masih belum ini ya, belum banyak orang ini eksplorasi ya hukumnya. Ini diinikan oleh Lars Onsager kan ya di tahun 1931 ya. Nah ini statementnya tentang pemilihan secara alami ya akan beroperasi. Nah ini ya untuk meningkatkan dari massa total organik sistem ya. Nah, dan terus juga untuk meningkatkan laju dari eksplorasi dari zat lewat suatu sistem. Nah untuk meningkatkan flux energi total lewat sistem selama ada ini ya sisa yang tidak termanfaatkan dari zat, dan juga kemanfaatannya exergi ya, available exergi energi kan ya dikemanfaatkan selalu ya, tidak bisa semuanya kan ya. Nah itu yang ada mengelompokkan statement ini sebagai hukum keempat itu ya. Ya untuk termodinamika yang kita ini kan ya nyampe 0, 1, 2, 3 dulu itu kan ya. Ini
hanya info bahwa ilmu itu masih bisa berkembang, gitu ya, masih bisa berkembang. Tidak berhenti, kan ya, tidak berhenti. Sesuai dengan bagaimana pembelajaran manusia, kan ya, untuk memahami alam itu sendiri ya, belajar manusia terhadap alam semesta itu. Nah itu ya, jadi itu tentang hukum-hukum. Nah sampai sini dulu, ini sudah waktunya ya, kita masih punya waktu panjang ya, nanti masih minggu depan masih di bab 1, jadi saya nggak perlu buru-buru. Nyampe di sini, ada yang ingin bertanya? Ya, ini masih udah ini 1 orang menghilang. Ada yang ingin bertanya nggak? Ya kita ya kuliahnya full, kan ya hampir ya ini. Nabil, gimana Nabil? Ya, Pak. Saya ingin bertanya, biasa suka ada istilah termofisika, termokimia, termodinamika. Nah, antara 3 tersebut apakah maksudnya berbeda atau hanya sekedar cabang aja gitu? Termokimia, nah termofisika. Termokimia itu lebih panas dalam reaksi-reaksi kimia, kan ya? Ya, itu masuk termodinamika juga, kan ya? Termodinamika kan lebih umum, kan ya? Lebih umum. Termodinamika pembakaran masuk termodinamika juga, gitu ya. Termodinamika ilmu yang lebih umumnya. Nanti coba dalamnya ada lagi sub-subnya. Termofisik kan, thermophysical properties misalkan ya, tentang sifat-sifatnya aja, kan ya? Itu masuk viskositas, masuk juga itu ya. Masuk ya sifat-sifat yang lain, banyak sekali sifatnya masuk itu sifat-sifat fisik gitu ya, tapi nggak masuk ke kimia, reaksinya nggak masuk, berapa energi pembentukannya itu nggak masuk. Kalau di termokimia itu masuk gitu ya, itu masuk termodinamika juga ya. Jadi ya itu ya tergantung ini penekannya di mana. Kalau udah ke kimia ada panas ya termokimia, jadi ya kalau masih ke fisik aja dengan panasnya sifat-sifat fisiknya masuk termofisika ya. Termofisika masih ini skupnya masih banyak lagi tuh, sifat-sifatnya macam-macam. Coba Anda lihatlah di jurnal termofisika kan ya, jurnalnya kan ada. Kenal itu macam-macam lagi ya, sifat-sifatnya aja tuh banyak. Saya pun pusing juga, walaupun saya dulu nulis berapa kali terbit di jurnal itu juga itu, karena di bidang termodinamikanya saya ekspos di situ gitu. Itu ya, jadi seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Bagus pertanyaan. Kan kamu belajar kimia di TPB ada itu ya, termokimia itu kan ya. Ya, kenapa kelompokannya? Ya, dibuat kelompok-kelompok fisika pun dibuat lagi kelompok-kelompoknya kan ya. Ada kelompok mekanika, ya nanti di mesinnya banyak itunya aja kan ya. Ada kelompok listriknya, ada kelompok magnetnya, ada kelompok optiknya. Ya kita ya tetap juga bisa menyinggung ke kimia, bisa ke fisika gitu ya, mesin. Ya mungkin lebih banyak ke fisikanya. Ya kimia ada juga, terutama di konversi energi. Ya kimianya bisa masuk ke situ, walaupun kita nggak lebih ke chemical sign-nya, ya chemistry-nya, ya chemistry. Ya hampir ini ya tanpa batas kan ya, alam semesta ya ininya, belajar pada alam semesta itu ilmunya tanpa batas. Ya untuk di pendidikan di kelompok-kelompok kan ya, supaya mudah kan ya, nanti ketemu lagi pasti di luarnya tanpa batas lagi. Itu ya saya kira seperti itu. Ada lagi yang lain? Tidak ya. Jadi ingat ya, isi absen itu udah ya. Absen udah tadi masuk, jadi kita nanti besok kamu ketemu ya dengan Paris kan ya. Jadi ingat di MS ini ya, MS Team. MS Team nanti ya anak masuk langsung aja. Kan udah saya approve sudah. Ya ya. Udah kalau sudah ini udah habis waktu ya. Jadi kita akhiri ya pertemuan ini ya. Jadi selamat sore dan sehat selalu ya. Anak kan banyak di kampung anak sendiri ya. Hiduplah dengan sehat ya, hiduplah dengan bahagia. Apa? Ada lagi? Nicholas, ada lagi? Iya Pak, saya ingin bertanya Pak, boleh nggak? Ya. Kalau soal termodinamika saya masih kurang paham sama energi bebas Gibbs Pak. Itu sebenarnya energi bebas Gibbs itu apa ya Pak? Saya masih kurang paham. Energi bebas Gibbs itu juga masuk sifat termodinamika ya. Sifat terutama banyak digunakan sifat itu untuk dalam
kesetimbangan kan ya. Misalkan ada campuran berapa zat ya, misalnya refrigeran ini nyampur dan lain-lain, itu digunakan analisisnya ya untuk campuran. Itu. Kalau kita berbicara masalah zat-zat murni itu jarang masuk ke situ ya. Itu nanti khusus untuk hubungan sifat-sifat termodinamika itu akan ketemu dengan GIP. Tapi di bagian lain itu jarang muncul di termodinamika kita. Kalau anak di teman teknik kimia mungkin sering muncul dia GIP kan ya, larut dan lain-lain gitu ya. Itu juga sifat termodinamika ya. Bagus pertanyaanmu. Kan ada energi bebas Helmholtz, ada energi bebas Gibbs kan ya. Ya alirannya juga dua. Aliran Gibbs, aliran Helmholtz. Cara melihat model pemodelan sifat zat ya atau fluida lah secara ya zat lah secara umum atau khususnya di fluida. Itu ya, jadi itu ya si Nicholas ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah ya kita akhiri ya. Jadi semangat sore dan sehat selalu ya. Ini karena udah waktu juga. Oke, and meeting for all.